Hello and welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Sali. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan konten ini. By the way, pada video kali ini saya ingin membahas tentang pergerakan Bitcoin. Bitcoin mengalami kondisi yang sangat membosankan, sideways selama kurang lebih hampir satu harian dari kemarin ya teman-teman. Dan sekarang kita memasuki closing di time frame daily juga di jam 7 tadi pagi. Sekarang saya akan update di kisaran jam 9:35. Nah, sebelum saya masuk ke time frame daily-nya, kayaknya saya lebih baik masuk dari time frame daily-nya dulu justru. Oke, pembahasan time frame daily, teman-teman. Yap. Saya akan bahas dari sini aja. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Kurang lebih untuk time frame daily sebenarnya sih terlihat sangat baik closing pada hari ini teman-teman ya. Cuman balik lagi semua tergantung daripada pergerakan di hari ini juga. Karena secara time frame daily kita ngelihat di sini membentuk semacam hammer pattern teman-teman, atau bullish hammer pattern, dan ini sebenarnya sangat baik teman-teman ya, karena berarti kemarin kita sempat ngetes ke bawah dan akhirnya kita close-nya di atas teman-teman. Dan kalau misalkan demikian, kita bisa berpotensi melihat adanya rebound terhadap si Bitcoin, dengan catatan pada hari Sabtu ini dia harus closing dengan membentuk bull candle teman-teman ya. Dia harus banget ngebentuk bull candle. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ngebentuk bull candle, kita berpotensi ngelihat dia Three River Morningstar seperti yang kita bahas di price action sebelumnya teman-teman. Three River Morningstar ya, starnya sudah terbentuk dengan membentuk either itu pattern seperti hammer atau doji dan lain-lain kurang lebih. Jadi konfirmasinya adalah di hari ini teman-teman untuk pergerakan Bitcoin. Nah, selain daripada itu saya mau kasih update sedikit teman-teman. Kemarin kita udah bahas tentang kemungkinan pergerakan yang sangat signifikan di jam 7.30 di mana data itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat, yaitu data pendapatan di luar sektor pertanian teman-teman, dan itu ada peningkatan atau positif, sementara data penganggurannya itu malah meningkat jadi 5,9%, dan itu meningkat 0,2% dari yang diperkirakan seharusnya bisa terjadi teman-teman. Jadi dengan kondisi sekarang kita bisa lihat bahwa kondisi DXY-nya atau si dollar index-nya itu mengalami pelemahan yang signifikan. Kalian bisa lihat dari time frame yang 15 menit secara clear. Kita di sini lihat ya, pada saat jam 7:30 kalian bisa lihat di bagian bawah itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan itu berdampak pada semua pair yang terhadap US dollar, termasuk salah satunya ya of course Bitcoin itu sendiri ya. Nah, teman-teman, saya akan bahas dari time frame daily-nya. Kurang lebih kita di sini masih melihat adanya decline terhadap exponential moving average 21, teman-teman. Namun, kita kemarin survive bertahan di atas level Fibonacci 61,8%, which is good sebenarnya, karena kita lihat di sini dia mampu mempertahankan pergerakan di atas level key atau golden ratio daripada si Fibonacci retracement. Nah, selain daripada itu, yang perlu saya highlight di sini adalah kondisi descending channel, teman-teman. Pasca kita breakout, kita retest, dan kita, kalau kalian lihat secara jelas ya, secara clear dari dekat, kita itu bertahan di atas level si descending channel teman-teman. Jadi pasca dia terjadi breakout, kita ngetes 2 kali teman-teman, dan kita masih bertahan di atas level tersebut. Artinya bisa jadi indikasi yang positif bagi pergerakan Bitcoin. Dan jika demikian, maka seperti yang kita katakan sebelumnya, ada potensi kita akan meneruskan wave 3 atau saya maksud wave 5 dari time frame yang lebih besar teman-teman ya. Tapi itu hanya jika si Bitcoin mampu menunjukkan breakout dengan volume, artinya menunjukkan antusiasme pasar terhadap kondisi saat ini teman-teman. Oke. Nah, saya akan bahas dari time frame yang 60 menit. Jadi kemarin pasca kita update di Instagram juga ya, saya ada kasih teman-teman informasi bahwa kita membentuk si head and shoulders, dan kita ada taking short di sini juga dengan kondisi sudah take profit teman-teman. Jadi saya take profit itu sekitar 75-80% di kisaran level ini bottom ya, terutama ketika dia mulai membentuk level kondisi ini teman-teman. Jadi saya putuskan untuk taking profit sebagian, dan sisanya itu saya amankan setelah terjadi breakout ini. Jadi saya sekarang lagi flip. Posisi saya adalah long, dan this is not financial advice, oke? Jadi masing-masing silakan ambil decision masing-masing based on technical analysis teman-teman sendiri. Alright, now saya juga pengen update dari time frame daily,
1 jamnya, kita itu survive bertahan di atas level 61,8% teman-teman. Artinya kita di sini nge-bottom atau menunjukkan adanya potensi bottom di kisaran level tersebut, yaitu antara $32.000 sampai 32.500 sampai 32.600. Oke. Nah, next kita saat ini bermain slightly di atas level Fibonacci 50%, dan jika kita mampu atau bertahan di atas level ini dan juga breakout di atas exponential moving average 55, maka kita berpotensi akan ngetes level $34.000 dulu sebelum jika dia terjadi breakout dan harus dengan volume, barulah kita berpotensi ngelihat dia kembali menguat teman-teman. Oke. Nah, ada kemarin yang nanya, kok kira-kira target untuk wave 3-nya itu di mana? Nah, kalian bisa gunakan Fibonacci, kalian tarik dari sini ya, itu kalian gunakan dengan si sorry, saya update sedikit. Jadi kalian gunakan si Fibonacci dari wave 1-nya dan kalian reverse, jangan lupa. Jadi kalian bisa dapat kisaran level 161,8%-nya, dan itu berarti di kisaran level $40.000 teman-teman. Jika mampu bisa ke sana, saya akan dengan sangat amat senang sekali karena berarti altcoin akan menguat kembali teman-teman. Akan tetapi tetap kita harus perhatikan risk untuk downside pressure-nya, karena sebenarnya teman-teman, balik lagi kalau ke time frame daily, kita lihat di sini juga kita masih berpotensi tertahan pada kisaran level yang kita expect sebagai resistance kuatnya dia, yaitu berada di kisaran level $35.000, dan ini sudah dari kemarin teman-teman ya. Ditambahkan dengan exponential moving average 21 yang semakin lama semakin menurun, maka kita berpotensi ngelihat dia akan ngetes level ini, dan apakah dia survive atau tidak, itulah yang menjadi next, istilahnya kayak kita bilang apa sih, tanda untuk pergerakan berikutnya lah, potensialnya kemana gitu ya. Jadi tetap teman-teman harus antisipasi karena exponential moving average semuanya masih mengarah ke bawah, artinya tren secara garis besar itu masih ke arah bawah teman-teman. Oke, lalu untuk time frame yang 60 menit lagi, kita akan bahas sedikit lagi teman-teman. Ya, so far so good ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, lalu dari time frame 4 jamnya juga sebenarnya kita lihat di sini ada kondisi di mana terakhir kali itu kan dia sebenarnya membentuk semacam kayak either itu falling wedge pattern, ada yang bilang broadening wedge pattern juga. Tapi kalau saya bilang sih ini kayaknya lebih ke falling wedge ya. Kalian bisa lihat di kondisi ini teman-teman. Oke. Ini ada level-level yang dites, kemudian di atasnya juga sama, dan pasca dia terjadi breakout di sini teman-teman, kita lihat di sini dia ngetes ya, dan mudah-mudahan dia survive bertahan di atas level ini gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk time frame 1 jam dan juga 4 jam, termasuk yang tadi 1 hari juga saya sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, berikutnya saya akan kasih tahu ke teman-teman juga bahwa kondisi time frame weekly kita itu cukup memprihatinkan, dan kita cukup aware dengan kondisi tersebut, dimana kita tetap terreject di exponential moving average 34, namun kita harus survive di atas exponential moving average 55 pada penutupan pekan ini, dimana kondisi pekan ini seperti biasa teman-teman selalu banyak yang bilang dan ngomong ke saya juga bahwa kok weekend itu akan dam nggak atau apa, apalagi Independence Day nih. Ini pertanyaan nih teman-teman boleh jawab ya. Independence Day adalah hari kemerdekaan. Kalau misalkan di Indonesia hari kemerdekaan, mungkin nggak pemerintahannya bahas cryptocurrency? Udah pasti enggak teman-teman, nggak akan bahas tentang cryptocurrency. Cuman kenapa sih paradigmanya kalau misalkan weekend itu kripto cenderung turun? Sebenarnya simpel teman-teman, karena kurangnya volume perdagangan. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas perdagangan yang volatile seperti pada saat weekday, karena institusi juga perlu libur, perbankan juga perlu libur, dan by the time mereka libur ya otomatis nggak ada terlalu banyak aktivitas perdagangan di dalam market, dan menurunnya volume menyebabkan market itu antara sideways atau penurunan volume. Nah, yang bisa menggerakkan market pada saat weekend apalagi penguatan hanya orang-orang dengan big fund. Dan artinya bukan berarti weekend pasti turun teman-teman. Karena bisa aja contohnya Elon Musk nge-buy Bitcoin pada saat weekend, ya otomatis menguat. Benar kan? Nah, itu sebenarnya logik dibalik potensi penurunan pada saat weekend. Oke, nah kurang lebih kalau misalkan kita gagal survive bertahan di atas level 127,2% atau $32.400, kita berpotensi ngelihat Bitcoin akan ngetes si level all time high-nya di 2017. Karena kalian lihat juga pasca dia terjadi breakout, kita belum pernah retest level tersebut teman-teman. Jadi jika memang kita harus tes, maka kita akan turun sejauh-jauhnya sampai potensi di kisaran level $20.000, dan itu yang tetap perlu kita antisipasi. Jadi buat teman-teman jangan terlalu confident dulu untuk
untuk altcoinnya jangan terlalu mikirin untuk serok dulu, pikirkan baik-baik tentang resiko yang berpotensi terjadi. Apalagi saya juga udah bahas tentang rounding top ini, jadi kita nggak boleh breakout level support yang saya tandain dengan kotak merah di tengah. Oke, itu update seputaran Bitcoin. Hopefully you guys like it. If you like it, don't forget to leave your thumbs up dan juga subscribe channel ini. Dan I see you guys again in the next video. Cheers.